Ini saya bangun dengan senyum yang sangat lebar karena banyak sekali berita yang bullish dan bagus dan positif untuk dunia kripto. Halo semua, nama saya Darta Wijaya dengan Artco Investment. Selamat datang kembali kepada channel YouTube saya. Di video kali ini seperti biasa kita akan bahas beberapa updates tentang dunia kripto. Mulai dari Powell siap turunkan Fed Funds Rate. Ya, the time has come kata Powell. The time has come to lower interest rates. Jadi di FOMC meeting minggu lalu, Jumat lalu, Powell mengatakan bahwa the upside risks to inflation have diminished, sedangkan the downside risks to employment have increased. Jadi artinya apa? Resiko kenaikan inflasi telah hilang atau telah tidak ada, sedangkan resiko pengangguran itu semakin besar ya. Karena jika kita lihat data ekonomi yang terkini, pengangguran itu sedang meningkat di United States ya. Artinya ekonomi sedang lesu, bisnis-bisnis sedang kesusahan, dan the Fed harus menurunkan suku bunga untuk menstimulasi ekonomi. Ya. Jadi aksi penurunan suku bunga ini akan membuat biaya utang semakin murah dan ini akan meningkatkan likuiditas dalam sistem. Nah, ini saya sudah sering jelasin ya. Intinya kenaikan likuiditas dan percetakan uang ini akan sangat bagus kepada kripto dan saham karena dua alasan. Satu, nilai US dollar akan turun ya. Dan jika kita bandingin Bitcoin per US dollar ya, Bitcoin to US dollar, satu aset itu anti inflasi, anti depresiasi. Satu asetnya, satu mata uangnya itu selalu depresiasi. Jadi chart dari aset yang tidak depresiasi dan selalu depresiasi itu selalu naik. Makanya Bitcoin to US dollar itu selalu naik. Alasan kedua adalah dengan suku bunga yang lebih rendah, investor akan lebih tertarik kepada investasi kripto dan juga saham yang memberikan return lebih tinggi daripada contohnya obligasi pemerintah karena suku bunganya sedang turun atau sedang rendah. Oke. Jadi ini adalah berita yang sangat positif dan sangat bagus untuk Bitcoin. Kita tinggal tunggu pengumuman penurunan suku bunganya di FOMC bulan depan ya, September, kalau nggak salah September 19 bulan depan. Ya. Next, setelah pengumuman tersebut kita bisa lihat Bitcoin ETF langsung mencetak net inflow yang cukup besar ya. Jadi pengumumannya itu dilakukan di tanggal 23 Agustus ya. Lalu kita bisa lihat di tanggal 23 Agustus inflow Bitcoin di angka 250 juta US dollar. Dan di hari Senin kemarin inflow-nya masih cukup besar di angka 201 juta US dollar. Ya, jadi pengumuman kemarin oleh Powell direspons secara sangat positif oleh market. Kita bisa lihat dari data inflow-nya. Oke, jadi investor Bitcoin saat ini sedang semakin bullish untuk kedepannya. Next, korporasi terus membeli Bitcoin. Guys, demand Bitcoin itu sedang sangat tinggi. Kita bisa lihat Semler Scientific ya. Ini adalah perusahaan yang mengikuti strategi Bitcoin Treasury yang dipionirkan oleh Michael Saylor. Menambahkan 1000 Bitcoin kepada balance sheet-nya atau saat ini sedang memegang di atas 1000 Bitcoin di balance sheet dia. Jadi korporasi terus membeli Bitcoin sebagai aset untuk dipegang di balance sheet mereka. Kenapa? Karena ini memang aset yang tidak depresiasi dibanding cash. Ya, cash depresiasi. Obligasi returnnya kurang dan returnnya kalah dengan monetary inflation. Kalah dengan depresiasi mata uang. Ya. Jadi there is no second best. There is no second best dan sekarang CEO sudah mulai paham itu. Oleh karena itu, mereka membeli Bitcoin dan masukinya kepada balance sheet perusahaan mereka. Oke. Next, intinya demand Bitcoin sedang sangat tinggi, guys. Ya. Next, breaking news. Breaking news. BlackRock membeli ETF Bitcoin-nya sendiri dan dimasukkan kepada portfolio aset management mereka. Ya, BlackRock adds own Bitcoin ETF to income and bond funds. Kita bisa lihat newsnya di sini. BlackRock Strategic Income Opportunity Fund ya saat ini telah holding 3,5 juta US dollar of iShares Bitcoin Trust ya, ETF Bitcoin-nya BlackRock. Selain itu, BlackRock Strategic Global Bond Fund juga memegang Bitcoin dan sudah mengalokasi kepada Bitcoin sebesar 485.000 US dollar. Ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu ya. Integrasi Bitcoin kepada traditional finance. Ya.
Karena uang besarnya itu di perusahaan aset manajemen. Ya. Uang besarnya, demand besarnya itu di perusahaan aset manajemen. Dan jika ya ini Cathy Wood sudah bicarakan di awal tahun ya. Jika investment manager besar telah mulai mengalokasi portfolio mereka ke Bitcoin atau menambahkan alokasi Bitcoin kepada portfolio mereka, ya, aksi belanja ini akan meningkatkan demand secara sangat besar kepada Bitcoin. Dan jika demand ini terus meningkat, which menurut saya akan terus meningkat ya, soon sebentar lagi, aset management di United States lain-lainnya dan di seluruh dunia, semua aset management akan alokasi kepada Bitcoin. Oke, alasannya apa? Alasannya sangat simple. Karena Bitcoin membaguskan kinerja portfolio secara overall returns dan juga risk adjusted return. Ya. Kita bisa lihat 60-40 portfolio, ya 60-40 portfolio artinya 60% saham, 40% obligasi. Ini adalah tradisional portfolio. Annualized return-nya itu di angka 9,1%. Sedangkan dengan menambahkan alokasi Bitcoin 4% saja kepada portfolio ini, hampir double kinerjanya. Kita bisa lihat dari 9,1%, kinerjanya annualized return naik ke 16,2%. Ya. Kalau resikonya bagaimana kok? Bitcoin kan resikonya tinggi. Apakah resikonya juga meningkat? Teman-teman lihat. Annualized return-nya hampir double, sedangkan max drawdown-nya hanya tambah 0,9% dari 20,9% ke 21,8%. Ini adalah metrik yang sangat bagus. Lastly, kita bisa lihat Sharpe ratio, risk adjusted return, naik 2 kali lipat dari 0,48 jadi 1,05. Artinya apa guys? Artinya Bitcoin jika ditambahkan kepada portfolio konvensional aset management ya akan menambahkan kinerja, tetapi resikonya itu worth it ya. Resiko Bitcoin itu worth it untuk diambil untuk membaguskan kinerja portfolio para aset management ini gitu. Sharpe ratio-nya ya, risk adjusted return naik 2 kali lipat. Ya. Begitu. Luar biasa. Jadi ini adalah data yang mengharuskan investment management ya, aset management di seluruh dunia untuk mulai alokasi kepada Bitcoin. Karena jika tidak, mereka akan kalah kepada aset management yang alokasi kepada Bitcoin. Misalkan saya alokasi kepada Bitcoin, teman-teman tidak alokasi kepada Bitcoin. Jelas-jelas kinerja portfolio saya, kinerja fund saya akan lebih outperform dibanding kinerja portfolio kalian. Dan dengan alasan ini, saya akan lebih banyak kliennya dibanding fundnya kalian, gitu. Jadi cepat lambat investment management di seluruh dunia ya, investment management company di seluruh dunia akan alokasi kepada Bitcoin. Oke. Yang mulai adalah BlackRock seperti biasa, BlackRock akan memulainya dan sebentar lagi aset management lainnya akan mengikuti jejak kaki BlackRock untuk enhance ya, untuk membaguskan kinerja portfolio mereka ya. Jadi bagaimana Bitcoin outlook menurut saya? Saat ini ya masih berada dalam channel konsolidasi ya. Menurut saya kemungkinan akan breakout bulan depan setelah The Fed turunkan suku bunga. Jadi kemungkinan kita masih akan konsolidasi sampai September 19 2024 pengumuman Fed Funds Rate, di mana setelah The Fed menurunkan suku bunga, Bitcoin akan naik dan menurut saya kemungkinan besar breakout dari channel ini untuk terbang ya menurut saya menuju 80.000 ya, oke. Kisaran 80.000. Ya, cepat lambat Bitcoin hanya memiliki satu tujuan dan satu direction, yaitu adalah naik ke atas. Kita bisa lihat Bitcoin after election, Bitcoin setelah pemilu ya. Bitcoin selalu mengalami kenaikan setelah pemilu. Ini adalah chart di pemilu 2016 ke 2017 naik tinggi setelah pemilu. Sini 2020 pemilu langsung terbang. Lalu pemilu di tahun 2024 ini itu di November ya, November. Jadi jika November baru terbang ya, artinya kita memiliki kurang lebih saat ini Agustus, September, Oktober, November. Kita memiliki kurang lebih 3 bulan untuk akumulasi Bitcoin sebelum harga terbang tinggi. Ya, menurut saya September naik
karena penurunan suku bunga, lalu mungkin Oktober konsolidasi sedikit atau mungkin koreksi sedikit, lalu nanti mulai November baru kita menggila-gila ya. Barulah kripto akan gila di bulan November. Kurang lebih seperti itu outlook saya. Bisa benar, bisa salah, jangan pegang analisa kalian 100%. Selalu consider semua skenario di market ya. Seperti itu. Jadi jangan bias, jangan kokoh. Kita harus fleksibel. Jangan stubborn, kita harus terbuka. Kita harus seperti air, oke? Selalu adaptasi dan selalu fleksibel. Next, founder Telegram ditahan ya. Semoga teman-teman di sini tidak ada yang memegang TON USD karena di saat ini terjadi TON turun 16%. Semoga teman-teman tidak ada yang rugi ya. Alasannya adalah karena ya kita baca masing-masing ya. According to French authorities, Durov was listed in the wanted persons file due to serious allegations against Telegram ya, yang mengatakan ada kemungkinan besar ya believed to have facilitated illegal activities such as drug trafficking, child abuse crimes and fraud ya. Jadi ada allegations bahwa Telegram dan juga foundernya itu terlibat dengan aktivitas-aktivitas yang tidak legal ya. Jadi saat ini beliau sedang ditahan dan sedang diinvestigasikan. Jadi untuk outlook TON USD bagaimana kok? Menurut saya saat ini kan sedang uptrend ya, long term sedang uptrend, tapi saat ini kita bisa lihat sedang konsolidasi di atas low ini dan di bawah range ini. Jadi menurut saya ke depan, karena saya adalah muridnya Dow ya, muridnya Charles Dow, saya mengikuti prinsip-prinsip Dow Theory, dan Dow Theory mengatakan bahwa tren akan selalu berlanjut sampai ada clear signal bahwa tren telah reversal. Saat ini menurut saya karena trennya sedang sideways, menurut saya sideways adalah pergerakan selanjutnya. Sampai suatu saat nanti harga akan antara breakout ke atas di mana view saya akan bullish, atau breakout ke bawah swing low ini di mana view saya akan bearish. Seperti itu. Jadi for now TON USD menurut saya konsolidasi saja ya. Belum bahaya. Jika sudah jebol swing low ini, artinya kita sudah memiliki bearish break of structure, dan ya pastinya bearish break of structure itu adalah tanda weakness dan tanda bahwa harga kemungkinan besar akan lanjut turun ke depan. Oke, sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut, silakan registrasi ARK Online Class. Untuk materi lebih lengkap, metode registrasi dan juga price list, silakan cek link di bio. Jika tidak mau, join Discord community saya. Saya suka sharing free education dan bantuan untuk kalian semua. Thank you semua sudah nonton video kali ini. Jika suka, like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman supaya tidak ketinggalan update kripto yang terbaru dan terkini. Thank you semua, semoga sehat, bahagia, semoga cuan besar di siklus kali ini. Sampai jumpa.